Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani, edisi hari Rabu 27 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-30. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyalah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa artinya pintu yang sesak? Pintu yang sesak menunjukkan pentingnya kita memiliki pilihan definitif berdasarkan Injil untuk mengikuti Kristus secara dekat. Dengan mengikuti Dia yang menderita, wafat, dan bangkit, kita juga dapat masuk dan menikmati kerajaan-Nya. Dengan menggunakan kata "berjuanglah", Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita komitmen moral dan usaha yang terus-menerus untuk berpartisipasi dalam perjamuan abadi di surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak mengatakan jumlah orang yang persis, tetapi yang jelas, orang-orang yang setia mengikutinya akan memperoleh tempat yang layak di surga. Ia mengingatkan supaya para pengikutnya memiliki daya juang untuk memperoleh keselamatan. Satu hal yang harus kita lakukan adalah melayani dan mengasihi seperti Yesus sendiri. Pesan Kristus ini juga berarti semua orang dipanggil kepada keselamatan, tetapi bagi kita semua pintu itu sesak. Tidak ada orang yang mengklaim dirinya sebagai status quo keselamatan atau memiliki hak istimewa. Perjalanan menuju hidup kekal memang terbuka kepada semua orang, tetapi melalui pintu yang sesak, sehingga butuh komitmen untuk mematikan egoisme diri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan bangga sebagai orang Kristiani, tetapi hidupnya tidak mencerminkan Kristus di dalam dirinya.
ada 3 kesempatan yang kadang diperjuangkan oleh orang-orang Kristiani tertentu untuk masuk atau datang ke gereja, yakni pertama, ketika mereka dibaptis, kedua, ketika mereka menikah, dan ketiga, ketika mereka meninggal dunia. Dengan demikian, ada 3 surat berharga yang mereka terima, yaitu surat baptis, surat nikah, dan surat kematian. 2 surat masih sempat dilihatnya, sedangkan surat kematian tidak. Berdasarkan kenyataan-kenyataan seperti ini, jangan sampai akhirnya kita masuk dalam kelompok orang-orang yang ketika mengetuk pintu, jawaban yang akan kita terima adalah, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Saudara-saudari terkasih, keselamatan adalah inisiatif dari Allah dan butuh jawaban pasti dari pihak manusia. Allah memberi keselamatan sebagai anugerah. Manusia menjawab anugerah ini dengan menghidupi imannya. Persahabatan yang benar dengan Yesus ditunjukkan dalam cara hidup seperti ini. Dengan kehendak hati yang baik, rendah hati, lemah lembut, berbelas kasih, mampu mengasihi, membangun keadilan dan kebenaran, memiliki komitmen untuk setia dan jujur dalam membangun kedamaian dan rekonsiliasi. Kebajikan-kebajikan ini merupakan kartu identitas yang menunjukkan bahwa kita benar-benar sahabat Yesus Kristus dan akan membuka jalan kepada hidup abadi meskipun harus melewati pintu yang sesak. Marilah berdoa. Ya Allah, utuslah Roh Kudus untuk menuntun langkahku senantiasa. Hidup yang aku jalani ini berlubang dan berliku. Tak mungkin aku sampai pada Bapa kalau Sang Roh itu tiada bersamaku. Ubahlah hatiku untuk menjadi baru, sehingga bisa memiliki daya juang untuk masuk melalui pintu yang sesak demi menikmati perjamuan-Mu. Doa ini aku sampaikan kepadamu lewat Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.